المبصور إلى حضرة حسن البصري إلى حضرة جل القبة إلى حضرة الشيخ عبد القادر الرجيل إلى حضرة الشيخ سلمان البدري إلى حضرة مهاجر أحمد بن عيسى إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي معاذ إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سهير إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم إلى حضرة أبي عمر الغوث إلى حضرة أبي عبد الله الحداد إلى حضرة الشيخ أحمد الراشد البنجري إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار البنجري إلى حضرة الشيخ شرف عبد الله البنجري إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواج وذرية من الله وعلى درجات الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسبب بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى النية أن الله ينمر قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقوى ولا تبلغنا والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين صلوا على الكتاب تبعه قال الفقيه حدثنا محمد بن محمد بن منوسة حدثنا فارس بن مردويه حدثنا محمد بن الفضل حدثنا علي بن عاصم حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحريري عن ابي السائب عن غيلين عن ابن قيس عن ابي العوام قال كتب الاخبار اتدرون ما معنى قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان منكم الا واردها. Riwayat daripada Ka'bul Akhbar menyebutkan, kata Ka'bul Akhbar, apakah kalian mengetahui daripada makna firman Allah Ta'ala wa inna minkum illa wariduha. Nah, artinya adalah setiap daripada kalian itu akan mendatangi neraka tadi. Qalu ma kunna nara wurudaha illa dukhulaha. Mereka yang menjawab ma kunna nara wurudaha, tidaklah kami melihat akan mendatanginya kecuali dukhulaha, memasukinya. Jadi yang mendatangi neraka pasti memasuki neraka. Sudah pahamannya? Qala la walakin wuruduha, lalu menjawab si Ka'bul Akhbar, tidak, tetapi adalah mendatanginya itu an yuja'a bi jahannam, adalah nantinya orang-orang yang mendatanginya itu didatangkan menuju jahannam tadi. Jadi jahannam yang berduri dan didatangi. Ka'annaha natnun ihalatin, adalah jahannam itu tempat yang paling bau busuk. Jahannam paling dasar dan paling bau busuk pula. Jadi keciuman baunya dari luar tadi. Belum sampai jahannam tadi sudah keciuman baunya. Ihalatan wa walwalaku hatta idza stawat 'alaiha aqdamul khalaiqi, adalah pada waktu itu apabila sudah sama rata atasnya kaki daripada orang-orang atau semua makhluk. Kita masuk neraka jahanam, didatangkan itunya nantinya bau yang sangat buruk, dan ketika manusia mendatangi neraka jahanam tadi meletakkan kakinya, artinya bertempat di tanah jahanam tadi. Wabajiruhum nada munadin khudi ashabaka, pada waktu itu adalah disebutkan, peganglah bagian kalian masing-masing dan biarkanlah bagianku, kata orang yang berada di sekitar jahanam tadi. Wa dari ashabi fatuqsabu bi kulli waliyun laha wa huwa a'lamu biman huwa minal walidi biwaladihi. Setelah mereka berkumpul di sekitar jahanam tadi, adalah yang sudah ditentukan. Biar pada waktu itu ada orang yang berpaluan basah, pakaiannya basah karena berpaluan. Lalu kata petugas jahanam tadi, wa innal khazina min khazani jahannam ma'ahu amudun min hadidi. Petugas atau penjaga
neraka jahanam tadi memegang tongkat besi nang bercabang itu. Lahu syu'batani syu'batun yudfa'u bihi ad-daf'atu fayuqabu fin nari sab'u mi'ati alfin aw kama qala. Setelah dipegang oleh penjaga jahanam tadi tongkat besi yang bercabang itu, dua daripada cabangnya tadi yang berkekuatan sekali kait sekali tunjul cabang besinya tadi 700 orang manusia terjerumus ke dalam neraka. Jadi apa karena terkait daripada besinya pemegang atau penjaga jahanam itu dan gugur langsung ditunjuk ke neraka. Kita kait daripada cabang besinya aja. Jadi nang 700 orang dan gugur terjerumus dalam neraka jahanam tadi. Jadi dikumpulkan, yaitu dikait, makanya mau tiga apa kait-kait gugur sana. Dan lagi nang selamatnya aw kama qala. Wa ruwiya 'anil Hasani an Imran bin Husain qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin fanazalat hadhihi al-ayatu ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Daripada Imam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan daripada Imam Husain bahwa ayat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di tengah perjalanan, lalu ada ayat turun yang bunyinya yang tadi ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia takutilah oleh kalian kepada Tuhan kalian itu. Inna zalzalatas sa'ati, bahwasanya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa. Quran surah Al-Hajj ayat 1. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu turun wahyu kepada Rasulullah bersabda, atadruna ayya yaumin dzalika, lalu beliau bersabda, wahai sahabatku, tahukah kalian apakah itu ayat tadi? Qalu a'lam Allah wa rasuluhu a'lamu, jawab mereka sahabat tadi, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala dzalikal yaumul ladzi yaqulu Allah li Adam, ujar Nabi, di hari itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, nah bunyinya kun baba'at, baik Nabi Adam, bangkitlah olehmu dan siapkan bagian neraka, siapkan ba'dun nari wa ba'dul jannah, siapkan bagian neraka, siapkan bagian surga bagi keturunanmu tadi. Fayaqulu Adamu, lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah Ta'ala, ayyu rabbi, wahai Tuhan, fama ba'dun nari wa ma ba'dul jannati, berapa bagian masing-masing dari surga dan neraka tadi wahai Tuhan bagi keturunanmu? Nabi Adam. Fayaqulu Allah Ta'ala min kulli alfi tis'imi'atin wa tis'un wa tis'una bin nari wa wahidun bil jannati. Jawab Allah Ta'ala, setiap 1000 orang daripada keturunanmu 999 bahagian neraka bagi mereka, dan satu aja yang berpeluang ke surga. Itu banyak nerakanya 999 triple 9. Sementara semuanya satu aja nangka masuk ke surga katanya. Wa ila fil jannah fa ansha'al qaum wa yaqul, lalu para sahabat mendengar kabar dari Nabi tadi menangis mendengarnya. Sahabat menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la arju an takunu thulutsa ahli jannati fakabbaru. Lalu Nabi bersabda, harapanku dengan Nabi, mudah-mudahan kalian sepertiga penghuni surganya. Lalu apa kata sahabat? Mereka mengucapkan takbir Allahu Akbar. Menjadi para sahabat. Kemudian kata Nabi, "Tsumma qala lam yakun nabiyyun illa kanat lahu
illa kanat qablahu jahiliyatun fayukhadul adadu minal jahiliyati. Lalu Nabi bersabda lagi, sebelum seseorang Nabi diutus pada kaumnya, pasti ada orang nang jahiliyahnya. Jadi setiap Nabi yang diutus pasti ada orang nang jahilnya, nang melawannya. Jadi kedaerahan kita, setiap Nabi nang diutus kepada umat manusia pasti ada nang jahilnya, ada nang melawan, tidak mengikut, nang menentang tadi. Fa'ansha'al qawmu yabquna faqabbaru fa illam yakun kamalul adadi minal jahiliyyah. Lalu kata Nabi, mereka itulah yang akan memenuhi neraka tadi, melawan, menentang tadi. Bilanya sudah habis bahagian yang menentang yang jahiliyah tadi, fa illam yakun kamalul adadi minal jahiliyati fayukhadu minal munafiqina wa ma mithlukum illa bil umami illa kamathali raqati bi dira'idati. Mereka itulah yang akan memenuhi daripada neraka itu, ditambah dengan orang munafiknya. Jadi setelah orang jahil yang menentangnya habisan sudah mau neraka tadi, lalu orang-orang munafik yang dicari ibu orang. Sedangkan kalian yang baik berada di tengah umat manusia yang tadi, tidak bedanya seperti tahi lalat di pinggang unta. Ada kelihatan yang baik tadi, kelihatan yang jahil dan orang yang munafikin. Jadi yang orang baik sedikit saja. Makanya tahi lalat di pinggang unta, kelihatan lah tahi lalat di pinggang unta. Hadap sedap pada kelihatan, apalagi yang jaraknya semeter. Berarti dikit banget nang baiknya kata Nabi tadi. Tsumma qala inni la arju an takunu thulutsai ahli jannata. Lalu Nabi lagi berkata, mudah-mudahan kata Nabi, sungguh aku mengharap kalian mengisi surga tadi 2/3-nya. Didoakan Nabi bertambah lagi, mudah bertambahnya Nabi mengisi surga. Pakal baru lalu sahabat tadi mengucap takbir, Allahu Akbar sahabat. Tsumma qala innama humul khaliqataini ma kanata fi syai'in illa aktsartahu ya'juz wa ma'juz. Sabda Nabi pula bahwasanya yang hidup bersama kalian ini nantinya berkumpul dengan kalian ada 2 makhluk. Keduanya jika berkumpul dengan siapa saja pasti melebihi jumlahnya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj ini kumpulan juga. Ya'juj Ma'juj ini nanti adalah salah makhluk yang nantinya bawa fitnah itu zaman. Dan orang-orang kafir daripada bangsa jin dan manusia dikumpulkan juga. Jadi lengkap semuanya, kada ada nang kurang. Yang kurang tidak ada, semuanya dikumpulkan. Yang diperlihatkan yang mana kata suami melihat jin. Masa jin itu pulang yang kayak pemuah-muahnya ada bertaruh, ada bertaring macam-macam. Dan sekarang ini kita kan ada omelin jin. Banyak omelin jin juga bisa ubah juga. Muahnya seram-seram, ada yang seram, ada yang lain, ada yang baik. Ada jin yang baik, muahnya kayak orang yang baik juga. Ada jin yang ada baik, yang seram-seram muahnya tapi. Wa 'anil Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala qala, Imam Al-Hasan al-Basri menyebutkan, la yaghurrannaka qawla man yaqulu al-mar'u ma'a man ahabba. Kata Imam Al-Hasan al-Basri, kalian janganlah tergiur dengan perkataan bahwasanya seseorang pasti bersama dengan orang yang dicintainya kelak. Itu maksudnya apa sih? Bukan dicintai secara ucapan saja. Lalu sendiri menerangkan, fa innaka lan talhaqal abrar illa bi'amalihim. Namanya mencintai bersekalian bersama orang yang mencintai itu maksudnya derajat orang yang taat tidak mungkin dicapai kecuali dengan mengikuti amaliyah gawian mereka. Itu namanya
Almarhum man ahabba, bukan sekadar cinta sebutannya aja, tapi gawainya diikuti. Orang yang kita ikuti itu derajatnya tinggi. Oleh karena itu kita menghormati gawe kaya itu juga supaya terkait dengan ini terhubung lawan dengan orang-orang tinggi derajat tadi. Hanya sekadar cinta sama, namanya cinta tulisannya aja di mulut kan yang diucapkan, tapi amalnya hari diobati ketahuan. Dan orang-orang yang Yahudi dan Kristen dan Ahlul Bid'ah semuanya itu adalah yuhibbuna anbiyahum, mereka menyukai nabi-nabi mereka, walaysu ma'hum, dan tidaklah mereka bersama nabi-nabinya, karena umpat mengikuti nabinya saja, cinta lawan nabinya, Muhammad terdahulu, tapi tidak mengikuti ajaran nabinya. Yang berhak nantinya bersama umat terdahulu di hari kiamat kena adalah nabi kita, mengaulah, lebih menolongi mereka kena. Mereka sekadar dunia aja mengajak para kaum yang umatnya, tapi di akhirat kena tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi nabi kita nantinya meloloskan semua kaum tadi. Ucapan Nabi analaha. Nabi-nabi terdahulu umat tugasnya di dunianya mengajar, kemudian di akhirat kan Nabi kita menjamin semuanya, termasuk daripada kaum dari Bani Israel yang Nabi mereka banyak diutus daripada Bani Israel tadi. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man istawa yaumahu bahwa maghbunun. Rasulullah juga bersabda, orang yang tiada peningkatannya dari hari kemarin dengan sekarang, bahwa maghbunun, berarti orangnya itu rugi. Tiap hari ada peningkatan, ruginya, rugi waktu, rugi tenaga dan lain-lain. Ada peningkatannya. Wa man kana qaluhu syarran min yaumihi bahwa mal'unun, dan yang menurun kebaikannya berarti terlaknat baginya. Artinya gawin kebaikannya bangurang, tidak bertambah lagi pekerjaan baiknya, malah sesar bahari grafiknya berturun. Kalau misalnya grafik neraca itu enak ditambah doang, turun naik turun, yang drastis turunnya ke bawah sampai derajat 0 tadi. Wa man lam yakun fi ziyadati bahwa fi nuqsani, dan Nabi lagi, orang yang tiada peningkatan berarti berkurang, menurun grafiknya. Wa man kana fi nuqsani fal mautu khairul lahu, jika demikian keadaannya maka lebih baik mati baginya. Ada peningkatan juga. Ya Nabi ada hasilnya, ada apa-apanya, baik mati, tapi baru sampai lagi. Tahu juga. Biar berhalang tang harta belanja orang patah-patah pulang, tapi masih hidupnya lagi. Sampai hidupnya sengsara, membinasakan diri. Atau berjabur di atas tajun, berjabur di atas air terjun misalnya. Kalau rekreasi, itu tujuannya bunuh diri. Saya terjun, banyak ada masih lama-lama saya kalau kehinak jadi orangnya. Jadi ujar malaikat, janganlah kamu binasakan diri sendiri tadi. Istilahnya tuh, kalau misalnya kebaikan yang ada bertambah juga, maksudnya Nabi itu lebih baik mati baginya itu adalah jika umurnya sampai terbarukan sampai, maka lebih mati aja sudah. Kenapa? Karena rugi diri sendiri dan merugikan orang. Waruya an Ka'bil Akhbar radhiyallahu ta'ala anhu qala inna lillahi ta'ala daran min zumratin aw min lu'lu'in
Riwayat daripada Al-Qabul Akhbar menyebutkan bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala dalam membangunkan nantinya sebuah negeri yang terbuat, sebuah kota, sebuah negeri yang terbuat daripada batu zamrud atau daripada mutiara. Ya akhirat. Fiha sab'una al-badari, di dalam satu negeri itu ada jumlahnya 70.000 rumah. Wa bi kulli darin sab'una alba baitin, setiap satu dari negeri itu, setiap daripada satu negeri itu ada 70.000 pintunya pulang. La yanziluha, tidaklah menempatinya negeri itu illa nabiyyun, adalah nantinya kecuali para nabi. Karena jumlah nabi banyak yang terhitung, ada yang tidak terhitung banyak lagi, maka menempatilah negeri itu oleh nabi tadi. Au siddiqun, kemudian yang menempati tempat kedua orang-orang siddiqun. Au syahidun, yang ketiga menempatinya orang-orang yang mati syahid. Au imamun adilun, atau pemimpin yang adil. Au rajulun muhkamun fi nafsihi, atau seseorang yang membuat batasan bagi dirinya, atau seseorang yang membuat hukum bagi dirinya sendiri. Qila wa mal hukmu fi nafsihi, dikatakan orang, apa itu Al-Qabul Akhbar yang termasuk hukum pada dirinya sendiri? Qala alladzi yuqradu lahul haramu, dikatakan oleh Al-Qabul Akhbar yang dimaksud dengan membuat hukum sendiri itu adalah dihadapkan baginya sesuatu yang haram, fayatrukahu, ditinggalkannya, dijauhinya. Orang memberikan sesuatu yang haram baginya, dengan ada jelas baginya, inya menolak dengan cara yang baik, ditinggalkannya. Kenapa ditinggalkannya? Makhabatullahi azza wa jalla, karena takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan tidak takut kepada Allah taala, sesuatu yang kata jelas misalnya diterima, karena Allah taala takutan, karena manusia takutan. Kalau ada menerima genggaminya atau di macam-macamnya, tapi Allah taala ada tahu, ada takutan. Berarti iman bangulah. Ya, manusia itu takutan manusia. Ya bawa baiknya, Allah taala ada takutan lalu. Warawa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala, daripada riwayat Siti Aisyah bahwasanya berkata adalah aku menanyakan kepada Rasulullah daripada firman Allah taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, al-ayah. Aku menanyakan kepada Siti Aisyah daripada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ada ayat Al-Quran yang bunyinya, dan mereka yang telah melakukan apa yang dilakukan sedang hati mereka tetap merasa takut. Surah Al-Mu'min ayat 60. Alladzina ya'maluna bil ma'asi wa yakhafuna walala. Lalu jawab Nabi, orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan saja berperasaan khawatir 4 perkara. Wa arba'atun asya'a fama dhannuka bima ya'malu sayyi'ah, orang yang melakukan baik saja khawatir akan diterima. Lalu bagaimana perasaan orang yang takut bagi yang melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan? Ada 4 perkara yang sangat dikhawatirkan, yang ditakuti. Awwaluha, yang pertama, khawful qabuli, khawatir ditolak. Jadi kita menggawe amal khawatir ditolak, mudah-mudahan diterima Allah taala tadi. Li'anna Allah taala, karena sesuai firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, hanya saja Allah taala itu menerima
amal-amalnya orang nang takut lawan sidin. Wasdani khawfur riya'i, misalnya kita beramal takutan riya, tapi kita tanamkan dalam hati kita, mudah-mudahan bahwa ikhlas. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Sudah jelas. Berarti kita melakukan amal tadi, kita tanamkan dalam diri bahwasanya mudah-mudahan kawa ikhlas. Wastalithu khawfut taslimi wal hifzi, yang ketiga khawatir dalam memelihara keselamatan. Kenapa? Karena muncul penyakit-penyakit. Kita melakukan kebaikan, pasti muncul penyakit-penyakit yang bikin dalam diri, dalam hati tadi. Lalu firman Allah Ta'ala apa? Qala man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka dibalas 10 kebaikannya. Berarti kita melakukan kebaikan dengan pertolongan Allah Ta'ala, terserah pada manusia ini, ya kan? Fashtaratal maji'u biha ila daril akhirati, maka disyaratkanlah yang menggawinya tadi mendapatkan ganjaran. Di mana balasannya? Ila daril akhirati, ke negeri akhirat. Warabi khawful khidlani bitta'ati, yang ketiga takut khawatir kerendahan dalam berbakti tadi. Artinya kita berbuat Allah Ta'ala, merasa diri kita merasa kekurangan, tapi mudah-mudahan dengan kekurangan kita Allah Ta'ala tahu aja. Kita ketika melakukan taat tadi, hati kita kadang berjalan-jalan, baca ini, hati berjalan-jalan kemana-mana aja berjalan. Hati ini biar aja hati berjalan-jalan tadi. Penting apa? Untung jangan fokus tadi. Ini bisa jampi. Hati jalan-jalan mengambil baca ini, jalan nanti kemana-mana, jalan ke pasar, jalan ke India, jalan kemana-mana, jalan ke pantai-pantai ke hati tadi. Tapi untuk tetap membaca. Bitta'ati li'annahu la yadri annahu hal yuwaffaqu laha, karena sesungguhnya seseorang hamba tidak tahu kapan nantinya datang sebenar-benarnya taufik dari Allah Ta'ala bagi dirinya. Sudah datang taufik kena dari Allah Ta'ala, maka orang tadi dalam dan luarnya jasad bujur-bujur tadi. Kan lagi nang masa kamari yang fokusnya. Liqaulillahi ta'ala, ujar firman Allah Ta'ala, wa ma taufiqi illa billahi, dan tidaklah Allah Ta'ala berikan taufik kecuali Allah Ta'ala yang memberikannya. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah Ta'ala aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali. Itulah tadi bab yang menerangkan tentang babul khawfi warraja. Baru maja fi dzikrillah Ta'ala, bab berikutnya bab yang menerangkan tentang zikrullah. Masalah zikrullah. Qala ulama As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad, haddatsana Faris bin Mardawayhi, haddatsana Muhammad al-Qulbati, haddatsana Abu Usamah an Abdul Humaydi bin Ja'far, haddatsana Shalih bin Abi Umar an Katsir an Busair bin Murrah qala sami'tu Abu Darda'i radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Al-Baqi, orang kitab, menyebutkan daripada Abu Darda bahwasanya Abu Darda berkata, pernah bersabda Rasulullah, ala nabiyukum, menjadi nabi, ingatlah apakah tidak aku berikan kabar kepada kalian bi khairi a'malikum, dengan amal yang paling baik, wa azkaha, dan yang paling mulia, inda malikikum, di sisi Tuhan kalian, wa rafa'uha bi darajatikum, yang dapat mengangkat derajat tertinggi daripada kalian,
Wa khairul lakum minal infaqid dhahabi wal waraqi, dan lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, dan lebih baik daripada kalian mati syahid membela agama Allah Ta'ala, mati di hadapan musuh kalian. Fatudrabu a'naquhum, maka dipenggallah leher mereka tadi. Dan wa yudrabu a'naqakum, kalian memenggal leher mereka. Apa yang paling baik? Kalau kata Nabi yaitu zikrullah, adalah zikrullah. Selalu mengingat Allah. Wa al-Hujjati an Nabi Ja'far anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyadul a'mali thalathatun. Daripada Abi Ja'far menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda juga ada 3 macam amalan yang paling berat. Insafur rajuli min nafsihi, menginsafi diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, itu paling alih amalannya. Punya memperbaiki diri orang tempat kerja, bah mana orang sadar, tapi seorang ada sadar, mengalih, sama kayak nasihat, sama ini, sama isi ceramah, sama ini. Insafur rajuli an nafsihi, menginsafi diri sendiri, itu mengalih benar. Kadang di hadapan orang banyak baik ya, tapi punya seorang nah itu pengetahuan, waktu sendiri pengetahuan. Wa muwasatul akhi bil mali, membantu menolong saudaranya dengan harta. Alih contohnya bahu hutang. Ini sebenarnya bahu hutang ya. Jadi bahu hutang itu nyaman menagih alih. Amalan yang paling nyaman bahu hutang, menagih alih. Paling nyaman kan? Apa? Baik. Apa saya ini minggu pulang apa saya ini? Jumlah berelaan. Itu orang berelaan. Wa ruwiya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala ma 'amalu ibnu adam ma 'amila ibnu adam 'amalan anjalahu min 'adzabillahi ta'ala min dzikrillah azza wa jalla. Penyataan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, tiada amalan yang dapat membebaskan manusia daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada zikrullah tadi. Wakila walal jihadu fisabilillah, ketika ditanya sekalipun perang fisabilillah, kalau sahabat Mu'adz menjawab iya, walaupun perang fisabilillah lebih tinggi lagi amalannya dari zikrullah. Jadi perang fisabilillah tinggi zikrullah lagi. Lalu ada pertanyaan lagi, walau jihadu fisabilillah li'anna Allah Ta'ala, karena ujar sahabat Mu'adz bin Jabal, Allah Ta'ala berfirman yaqulu wala dzikrullahi akbar, dan maksudnya mengingat Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala adalah akbar, lebih besar tadi. Wa an Hasan al-Basri qala qila ya Rasulullah, daripada Imam Al-Hasan al-Basri menyebutkan, qila, Sayyidin berkata, ada seseorang menanya kepada Rasulullah, ayyul amali afdalu, wahai Rasulullah, amal apa, pekerjaan apa yang paling afdal, yang paling utama? Lalu kata Nabi apa? Qala anta muta wa lisanuka rabbun bi dzikrillah ta'ala. Kata Nabi bahwasanya, atau bahwa jika engkau mati maka bibirmu basah dengan zikrullah. Artinya ada pihak mudah zikrullah, walaupun orang mati sudah amalnya zikrullah tadi. Sudah ada menyanyi serongan, sedang aja ucapannya, jam rumah banyak orang banyaknya nyari di rumah nyari juga. Oh iya, Allah.
pengajian pulang ke rumah nyari-nyari serongan kapan saja zikrullah wala zikrullah ya akbar. Wa qala Malik bin Dinar rahimahullah taala, dan berkata sahabat Malik bin Dinar, kata Malik bin Dinar, man lam ya'nas bi hadithillahi azza wa jalla an hadithil makhluqi faqad qalla 'amaluhu wa amiya qalbuhu wa dhayya umruhu. Kata Malik bin Dinar, orang yang lebih suka mendengar pembicaraan manusia daripada kalam Allah. Kalam Allah nggak masuk, dikir tadi masuk, pasti amalnya sedikit. Artinya yang terbiasa berbicara mahir berpandai lawan manusia, niscaya ingatan Allahnya sedikit atau gawian amalnya sedikit karena mahir bergaul. Buta mata hatinya dan hidupnya percuma atau sia-sia. Itu kata Malik bin Dinar tadi. Artinya kita sesempat waktu pun ada zikrullah tadi, atau diatur waktunya. Misalnya habis maghrib ke habis isya, bahkan sehari itu ada zikrullah kan. Yang berangkat ada lalu kita gawian kita harus bergaul dengan manusia kan. Siapa bergaul manusia? Bahagia bergaul manusia, bergaul TV pulang. Bergaul TV, bergaul HP pulang. Bergaul HP, bergaul apa lagi? Bergaul bini pulang. Bergaul kawan makan pulang. Bergaul makan, bergaul ke tempat gawian pulang. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala dzikrullahi ilmul iman. Daripada sahabat Anas bin Malik menyebutkan dari Rasulullah, ujar Nabi, sungguhnya zikir Allah Subhanahu wa taala itu suatu bukti adanya iman. Wa bara'atun minan nifaq, dan bebas dari sifat munafik. Wa isnun minasyaitani, dan benteng dari gangguan-gangguan syaitan. Tiduran atau dipikir niscaya syaitan itu akan mengganggunya. Insya Allah ada para sobat surah atau juga dikir atau juga amaliyah, misalnya karena soal itu ada, insya Allah ada. Karena sudah dibentengi oleh bacaan-bacaan tadi. Hanya orang itu jarang bacaan, tapi bergaul aja. Tujuh ayat itu bacanya kan ada, ya tuh. Boleh kena mana lain, tangan kena ke atas atau kena miring, dengan gangguan macam-macam tadi. Benteng dari iblis syaitan, serangan dari iblis syaitan. Kemudian apa? Wa hisdun minasyaitani wa idkun minan nar. Wa hisun minan nar, dan dipelihara dari sengatan api neraka. Jadi orang patut berzikir kepada Allah karena saya api neraka mau bakarnya. Wa rawahu bin Munabbih an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma ba'atha Allah Yahya ibnu Zakaria alaihi wassalam ila Bani Israil amarahu bi an ya'murahum bi khamsi khisalin wa yukrahu lahum bi kulli khaslatin mathalan amarahum an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Wahab bin Munabbih menyebutkan daripada Imam Ibnu Abbas, ada 5 perkara atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disuruhkan kepada Nabi Allah Yahya bin Zakaria alaihi salam kepada kaumnya Bani Israil, yaitu yang pertama seruan Nabi Yahya bin Zakaria, menyembahlah kalian kepada Allah Ta'ala dan tidaklah berbuat syirik kepadanya. Lalu Nabi Yahya mengumpamakan contoh perbuatan syirik tadi. Ujar Nabi Yahya,
Faqala mithlu syirki kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi. Perumpamaan syirik itu bagaikan orang membeli sahaya budak, kata Nabi Yahya. Lalu dipelihara budaknya tadi, diharagu, pembantu tadi diharagu setelah dibeli. Summa askanahu dara, kemudian dianggap di rumah, diharagu, dibawa ke rumah. Jadi budak itu bahari dibeli, artinya menukari manusia, dijadikan pembantu. Orang asalnya cuma jangking, asalnya orang itu perisaan, dijadikan pembantu oleh petuanannya. Lalu berasih, tahu berasih, tahu beraksi, asalnya tengah jalan aja. Baik itu dipelihara, ditempatkan di tempat petuanannya. Wa zawwajahu jariyatan lahu, dan setelah dipelihara petuanannya, sadaqah ini dikawinkan oleh petuanannya tadi dengan sahaya wanita, dengan budak wanita juga, artinya sama pasangannya. Zaman dahulu menjadi dikawinkan oleh petuanannya, dicarikan budak tadi, budak perempuan, hamba sahaya perempuan. Kenapa? Supaya dididik berkeluarga tadi. Lalu kata Nabi Yahya, wa tubi'a ilaihi malan, diberi modalnya untuk berusaha, untuk berdagang, ajat tajrabihi. Bila banyak dibilang orang yang menyembah, disuruh menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya, seperti budak tadi, dipelihara, disuruh tinggal di rumah petuanannya, kemudian dikawinkan, kemudian diujuki harta modal untuk berusaha berdagang. Wa ya'kulu minhu ma yakfihi, kemudian demi mencukupi keperluannya, tangganya. Wa yu'ti li sayyidihi minhu syai'an yasiran, ada ujungnya, ada labanya, diberikan kepada majikannya, petuanannya. Jadi petuanannya dapat laba, dapat keuntungannya sedikit saja. Ucapan terima kasih tadi. Fa'amidal abdu ila qadri bihi faja'ala yudil adwi sayyidihi, kemudian apa yang terjadi? Akan tetapi sisa labanya itu tiba-tiba diberikan kepada musuh petuanannya. Nah, jelas. Maka anak ucapan terima kasih, tapi berbalik haluan, musuh tadi memberi apa? Pembantu tadi memberikan ujungnya kepada musuh petuanannya, sehingga majikannya diberi sangat sedikit, tak banyak kepada musuh petuanannya tadi. Fa'iyyukum yarawna fi hadza al-'abdu wa amruhum bis-sholati. Kemudian cobalah berpikir yang baik. Artinya apakah rela jika diperlakukan tuannya tadi seperti itu? Seperti itu pula salat diumpamakan seperti orang yang minta izin. Rajulun istadzana ala malikin minal mulk, orang yang minta izin bertemu menghadap raja. Tetapi apa? Fa'udina lahu, diizinkan, pada khala alaihi, lalu masuk rumahnya. Fa'aqbalal maliku alaihi biwajhihi, maka menghadaplah seseorang tadi kepada raja dengan wajahnya. Liyasma'a maqalatihi wa yaqdi hajatahu, untuk mendengar perkataan si raja, seseorang tadi, dan hendak menunaikan pesan si raja. Tapi apa yang terjadi? Seseorang yang minta izin ke rumah raja tadi, ja'ala yaltaqitu yaminan wa shimalan, dia meleleh kanan kiri, mendengari keadaan kanan kiri melihat rumah raja. Bagusnya raja pada raja, tapi kadang dengarinya di rumah raja hingga main kanan kiri. Wa yu'addi ilaihi
faja'ala yu'tihi liyasan maqalatihi wa lam yahtamma liqati hajatihi, tetapi tidaklah memperhatikan si seseorang tadi acuh saja terhadap perkataan si raja tadi yang hendak diselesaikan. Kemudian kira-kira bagaimana jika seseorang raja diperlakukan sedemikian rupa? Nah, kita sembahyang, ya, sudah sembahyang misalnya, tapi hati kita kesana kemari, awak kita menghadap aja, kita kesana kemari, pandangan saja awak kita. Nah, itu suruhan Nabi Yahya kepada kaumnya Bani Israel tadi, karena Bani Israel ini termasuk kaum yang istilahnya dinasihati beberapa kali mantul. Mau masuk dinasihati, diberikan nasihat sekali, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, langas keluarnya. Dinasihati 2 kali, ternyata melawan juga sampai beberapa kali, hanya mau menerima di Bani Israel. Jadi jadikan seperti apa? Seperti menghadap raja tapi hatinya menoleh. Sampai di rumah raja tadi menoleh apa yang ada di rumah raja dan macam-macam. Hari kadang perhatikan kan keadaan. Wa duribalahum masalan faqala, dan Allah Ta'ala atau Nabi Yahya tadi mengumpamakan daripada orang menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyebutkannya. Masalul shaimi, seperti orang yang berpuasa. Kamathali rajulin labisa jubbatan, diumpamakan seseorang yang memakai pakaian jubah perang tadi. Lil qital wa akhadha silahahu, dan dia menggunakan senjatanya. Lalu apa? Falam yasilahi aduwahu, dan sulit diserang oleh lawannya karena baju-baju perang. Jadi orang-orang menghadap Allah Subhanahu wa taala, hatinya fokus tadi, pikirannya tenang, itu sulit diganggu ya. Sama kayak orang perang memakai baju perang membuat ditipas, mantul oleh lawannya. Yang keempat, Allah Ta'ala mengumpamakan Faqala turiba lahum masalan, Nabi Yahya mengumpamakan sembahyang tadi, menyembah Allah Ta'ala dan menyebutkannya, mithlu sadaqati, seperti orang bersedekah. Kama salirajulin asarrahul aduwu fashtara minhu nafsahu bithamanin ma'lum faja'ala ya'malu fi biladihi wa yu'addi ilayhi min kasbihi min al-qalil kasir hatta pada nafsahu minhum fa'utika wa fuka minhum warqabatuhu wa amaruhum bidhikrillahi wa diriba masalah qala mithil dhikri kamathil qawmin. Dan kelima adalah orang-orang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian tidak menyekutukannya, diumpamakan orang yang terjebak dan dimasukkan dalam perangkap musuh, lalu dia menebusnya dengan jumlah tertentu dari hasil gawiannya yang diperolehnya, dibayarinya hingga lunas. Tebusan tersebut sudah itu baru dibebaskan dari penjara musuh tadi. Artinya kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, fokus tadi. Artinya dari awal sampai tutup, niscaya pekerjaan amal kita akan insyaallah akan diterimanya. Zikrullah diumpamakan bagaikan suatu golongan, suatu negara yang memiliki benteng yang kuat, yang sulit ditembus oleh musuh, akhirnya mereka selamat dan aman dari musuh. Jadi berzikir kepada Allah Ta'ala itu sama membentengi dirinya dengan benteng yang kuat. Artinya gangguan apapun bagi dirinya kadang mau masuk, apakah gangguan syaitan, iblis dan lain-lainnya, selama nafsunya bisa dikekalnya. Yang selain musuh nang di luar, nang musuh nang berbahaya dalam nafsu. Mbak musuh di luar sudah aman, musuh di dalam pada aman lagi. Musuh di aman ini nang sewaktu-waktu bisa menyerang.
anak waktu guring diserang nafsu, hujan nafsu, masih bangun sedang beraksi kemana, sedang dikejar pikiran, beraksi itu ada rumah kosong gitu. Itu banyak harta datangin, nafsu beraksi, anak duduk minum dan nyaman minum, sudah dia sudah mati, sudah minum biji bulan, nafsu sedang sudah masih mobil lagi ada waktunya, itu nafsu ada kesempatan, datanglah sih, datangi. Jadi nang selamat dari luar tadi. Jadi nang nafsu dalam diri kita, nang alih kita bentengi. Tapi dengan berkat daripada kita amali yang macam-macam, mudah-mudahan kawan membentengi daripada nafsu kita itu. Kemudian sambung-sambungannya hari berubah, dan sedang kita mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menasihati Rasulullah Taala memberikan semua khotimah, dijauhkan daripada surah khotimah, dan kita dikumpulkan bersama Rasulullah surga firdausnya, dan kita tidak mematikan Allah sebelum daripada menzarahi menghadap pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma baghina bid-din wa 'alim ta'awun, baghina bid-din wa 'alim ta'awun. Allahumma baghina bid-din wa 'alim ta'awun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bi kulli lafzin wa lafzin 'ala al-wasi'a wa al-mawdu'.